Baik, Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan administrator yang tergabung dalam kelompok 2, kita akan mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and Waalaikumsalam warahmatullahi gentlemen. wabarakatuh. Morning. Apa kabar semuanya pagi ini? Luar biasa. Luar Alhamdulillah. biasa. Alhamdulillah baik Pak. Sudah sarapan semua? Sudah Pak. Iya, Belum. Pak. Pak Surya, sudah sarapan Pak Surya? Alhamdulillah, baru selesai sarapan, Pak. Alhamdulillah. Iya, betul Pak Surya ya. Jadi Ya, hari kita tuh awali hari kita dengan sarapan bukan dengan senyuman ya. Karena Iya, senyuman tidak mengenyangkan. iya. Masuk. Oke ya. Tidak ada orang yang kenyang hanya karena senyum ya. Tapi tidak tahu ya kalau kalau ada ya. Ya, setahu saya tidak ada ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, ketemu lagi kita di sinkronus kedua, di agenda kedua kepemimpinan kinerja ya pada pembelajaran daring kita hari ini. Ya, ya sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu karena terpaksa Bapak Ibu pagi ini agak pagi ya. Iya, mungkin yang terburu-buru mungkin ya mungkin kalau masih ada yang antar anaknya sekolah juga ya harus terburu-buru ya karena nanti kalau di schedule-nya jam 8 itu ada evaluasi rancangan aktualisasi peserta pelatihan dasar CPNS ya. Ya, itu ada dari Muratara dan Morenim kalau nggak salah. Yang angkatan berikutnya, nah ini sedang berjalan juga lah, sedang daring itu dari Bungo Jambi. Ya, dan dari Bungo. Ya, baik, Bapak Ibu, di pertemuan kita kali ini di sinkronus kedua, ya. Jadi agenda kita tidak banyak, Bapak Ibu. Agenda kita yaitu kita paparan tugas asinkronus, ya. Oke. Jadi agenda kita itu paparan tugas asinkronus sebagaimana yang sudah saya katakan kemarin di pertemuan kita di hari ke-12 tempo hari ya eh, bahwa ada dua tugas yang Bapak Ibu kerjakan, tugas individu dan tugas kelompok. Izin saya share screen sedikit. Nah, Bapak Ibu, ya. Jadi learning journal kita pada hari ini ya, itu yang pertama itu berbagi pengalaman belajar hari ke-13, kemudian paparan tugas individu dan tugas kelompok, kemudian overview substansi agenda kedua tentang kepemimpinan kinerja dan penjelasan tugas asinkronus hari ini, tugas hari ke-14 ya. Oke, itu agenda pembelajaran kita atau learning journal kita di hari ke-14 hari ini, Bapak Ibu. Baik, kita langsung saja kita masuk ke kegiatan pertama kita sebelum kita paparan tugas individu dan tugas kelompok, kita berbagi pengalaman dulu. Silakan dua orang untuk memaparkan atau bukan memaparkan ya, untuk eh, menceritakan pengalamannya belajar kemarin, belajar di hari ke-13 ya. Oke, 1 menit saja satu orang, nggak usah lama-lama ya. Ceritakan Bapak pengalaman pelajar Bapak Ibu pada pembelajaran agenda ke-11 di hari ke-13, baik sinkronus maupun asinkronus. Oke, silakan. Kita ladies first ya. Bu Nir, coba Bu Nir cerita Bu Nir gimana Bu Nir? 1 menit saja Bu Nir. Ya Pak. Pengalaman Assalamualaikum belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya Wabarakatuh. berbagi pengalaman kalau yang untuk tugas kelompok kemarin Pak, itu Hmm, tentang jejaring kerja dan strategi komunikasi organisasi hmm. sektor publik. Itu kami kemarin sesuai dengan yang ada di petunjuk tugasnya, kami bertiga sepakat itu mengambil jejaring kerja di wilayahnya Pak Herman Pak, itu Kecamatan Jabung, Oh, Jabung Timur Jambi. kecamatan kecamatan Kuala Jambi. Oh, Kuala Jambi, ya, Oh, Kuala Jambi, Kecamatan maaf Pak. Kuala Jambi. Ya, ya kami kemarin ya, ya namanya baru ya Pak, baru baru gabung di
kelompok bertiga ini ya sempat ada debatnya sedikit, Pak, karena kami Tapi salah enggak alot kan, enggak alot kan. ya, Pak, salah persepsi, Pak, antara saya juga dengan meninterpretasikan tugas dari Bapak itu, sehingga terakhir kami sudah menemukan, oh ya benar seperti ini, jadi kami menurut pendapat dari Pak Herman kemarin, Pak. Ternyata memang beliau benar Oke. dan kami berusaha mengerjakan tugas tersebut. Alhamdulillah, Pak, selesai pada saat siang hari, Pak. Hmm. Karena nggak terlalu lagi perdebatannya. Kalau untuk yang kelompok, Pak, ya sudah seperti sesuai petunjuk, Pak. Kita Hmm. untuk SDM di masing-masing, Pak, implementasi kepemimpinan transformasional kami ngambil di dinas sendiri masing-masing. Nah, itu cuma mengalami kesulitan pada saat mau upload, Pak, karena saya nguploadnya itu di Classroom itu kelompok dulu. Jadi pas mau individu terkendala agak sulit, Pak. Sehingga saya Oke. sempat mohon maaf WA Bapak malam tadi. Oh, enggak Tapi apa-apa. ya, tapi setelah itu saya ini dulu, Pak, batalkan dulu yang di kelompok. Akhirnya individunya bisa bareng, Pak, dengan itu. Oke. Nah, kalau untuk kami bertiga yang kelompok tadi, Pak, saya sangat senang, Pak, pengalaman untuk eh, bekerja sama di dalam diskusi itu, Pak, karena di luar wilayah Kota Lubuk Linggau, Pak. Hmm. Jadi saya mendapat teman baru, teman Hmm. yang memang betul-betul memberi motivasi buat saya, ke saya khususnya yang ada di Lubuk Linggau. Itu saja, Pak, yang dapat saya ceritakan pengalaman kami Oke. kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Nirwana. Jadi intinya memang dapat teman baru ya Bu Nir ya. Ya, Pak. Iya, dapat teman baru, kemudian juga ya walaupun baru, mungkin baru kenal, tapi diskusinya tetap berjalan lancar ya. Ya, Pak, Dan lanjut. kayaknya kelompok Bu Nir nih kita usulkan maju pertama sekali nanti untuk tugas kelompok ya. Ya dah Pak Aldi ya, Pak Aldino Siap. ya, setuju ya Pak Siap. Aldino ya. Benar, Pak, Iya, benar. karena Ya, sepertinya Pak. sudah siap dia, sudah Ya, Pak. siap untuk paparan. Ya, Pak. Oke. Kasih, Pak. Oke, dan juga ya memang ada sisi lain yang di balik saya memberikan tugas kelompok, mungkin kita bisa berinteraksi, mungkin ya bisa berhenti sesama peserta dalam satu kelompok. Baik, kemudian untuk yang bapak-bapaknya, coba saya minta Pak Mael, Pak Mael gimana Pak Mael? Pak Ismail Fahmi, pengalamannya Pak Ismail Fahmi? 1 menit saja. Ya Pak, sama dengan Ibu Nirwana. Ya kami satu kelompok dengan Ibu Oh, Nirwana. satu Nurmonto. Yaudah. Ya, Jadi sama ceritanya Pak ya, idem Pak ya. ya. Iya. Oke, Bang. Oke, kalau gitu benar Pak Aldino. Kayaknya memang karena di satu kelompok dua-duanya terpilih memang sudah siap untuk maju pertama Ya, sekali Mas. ya Pak ya. Feeling tuh, Pak. Oh, feeling ya. Oke. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas berbagi pengalamannya dan mudah-mudahan semuanya lancar nanti untuk pengumpulan tugas memang saya kunci lewat jam 12 malam 23.59 tidak bisa terkirim lagi gitu ya. Oke. Dan juga tugasnya itu dikumpulkan memang walaupun kelompok tapi tugasnya dikumpulkan per individu ya supaya saya mudah memberikan penilaian nanti kan. Oke. Gitu Bapak Ibu ya. Baik, kita akan melanjutkan kegiatan kita yang kedua yaitu paparan tugas sinkronus pada hari ini Bapak Ibu ya. Oke, tapi kayaknya pagi-pagi ini kita semangat kita main teka-teki dulu lah ya. Iya, kita main teka-teki dulu Bapak Ibu, silakan Ya. tuliskan jawabannya di kolom chat saja ya. Oke, di kolom chat saja. Kayaknya pagi-pagi ini biar biar semangat. Iya. Nah, Bapak Ibu. Nah, ini apa? Ingat film keluarga Cemara ya. Harta yang paling berharga. Iya. Bapak Ibu, ceritanya begini, jika satu coklat ditambah dengan satu coklat, maka jadinya satu ungu. Dan jika satu ungu ditambah satu ungu, maka jadinya satu hijau. Pertanyaannya, kalau satu biru ditambah satu biru, jadinya warna apa? Silakan tulis di kolom chat. Nah, yuk, Pak Aldi. Tuliskan warna saja.
Waktunya 1 menit. Silakan dituliskan saja kolom chat warna. Tuliskan warna apa saja, Bu Nir. Oh, Pak Fajri, Pak Fajri, apa Pak Fajri? Warna apa? Belum ada yang hijau. Pak Aldino. Oh, Bu Nir hitam ya. Kayaknya hitam belum. Hijau kayaknya sudah, Pak Aldino. Hijau tadi kalau satu ungu dan satu ungu, Pak Aldino. Oh, Iya. biru-biru. Oke. C. 10, Hmm. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, waktunya habis. Bapak Ibu, ada yang berpikir untuk jawabannya merah? Enggak, Pak. Nggak ada ya? Oke, yang benar jawabannya itu merah, Bapak Ibu. Kuncinya ada harta yang paling berharga. Dan di sebelah itu ada gambar apa itu, Bapak Ibu? Sebelah itu ada gambar apa? Uang. Uang. Gambar uang. Uang. Oke. Coklat itu warna kalau di rupiah kita warna apa, Bapak Ibu? Berapa nilainya yang warna coklat? 5.000, Pak. 5.000. Kalau 5.000 tambah 5.000, Iya. jadinya 10.000, warnanya apa? Biru-biru merah, ya benar. Ungu. Iya, betul. Ah, Lima Bapak ribu. Aldino. Iya. Oke. Oke, oke, Pak. Oke, Oh iya, iya. betul. Masuk akal. Iya, jadi kata harta yang paling berharga itu pengecoh saja juga. Yang di sebelahnya itu ada gambar uang kan itu kan. Nah, gitu. Jadi 5.000 tambah 5.000 10.000 warnanya ungu, 10.000 tambah 10.000 20.000 warnanya hijau. Maka kalau satu biru 50.000 ditambah satu biru lagi menjadi warnanya merah. Oke, ya. Oke. Bedanya. Ya, ternyata bapak-bapak, ibu-ibu di sini tidak ada yang hijau matanya melihat duit ya. Tidak ada yang hijau melihat uang. Oke, baik Bapak Ibu kita lanjutkan. Sekarang kita presentation. Silakan presentasikan tugas di hari ke-13 meliputi tugas individu dan tugas kelompok. Ya, tadi sesuai dengan requestnya Pak Aldino tadi, kata Pak Aldino tadi, feeling mengatakan iya. Maka yang paparan pertama tugas kelompok ini kami persilakan Ibu Nirwana, kelompok Bu Nirwana, Pak Ismail Fahmi, dan Pak satu lagi siapa? Hermawan. Belum Hermawan. masuk, Pak. Hermawan. Belum masuk, Pak. Oke, silakan. Siapa yang jadi moderator dan siapa yang jadi penyajinya? Silakan. Pak Hermawannya belum masuk, Pak. Nah, itu kalau dalam olahraga itu save by the bell itu. Iya. Gimana ya, Pak? Oke. Apa Oh, boleh belum minta? masuk ya, belum Iya, hadir Pak. ya. Belum hadir, Pak. Oke. Maaf, Baik, Pak ya. kalau gitu kita mulai dari kelompok 1 ya. Ya, Pak. Kelompok 1 ada Pak Aldiwan. Pak Aldiwan salah. Aldino, Pak. Ini. Iya. Kelompok 1. Nah, ini kalau kan. Ya, ada Pak Aldino, Pak Alfajri, dan Bu Buyi Oktara. Oke, silakan. Nah, Pak Aldino, maju ketempuan tahlil tuh lah ngomongin Bu Nirwana. Kelompoknya maju. Tahu-tahu kelompok Pak Aldino ada yang maju. Silakan. Takdir, Siapa yang lengkap, jadi? Pak. Kami lengkap. takdir, Pak. Iya. Siapa yang jadi juru bicara, siapa yang jadi moderator, dan siapa yang jadi asrot. Asrot itu asisten sorot. Bagian tukang tayang-tayang. Nah, itu asrot namanya. Ya. Silakan. Maaf, Yai. Maaf, telat. Nah, cak mana itu? Biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Pak. ya, silakan. Eh, mungkin kemarin kami juga udah berkoordinasi dalam satu kelompok kemarin. Jadi kemarin kami sudah bersepakat kemarin untuk yang akan menjadi penyaji di kelompok 1 ini itu ada Pak Aldino, kemudian
untuk menjadi sekretarisnya, sekumnya itu mungkin Ibu Buyi. Nah, saya mungkin jadi bendahara aja, Pak. Biasanya ibu-ibu Pak Fajri yang Biasanya ibu-ibu kan Pak ya kau bendahara. yang harus duet ya. Ya, Oke. Oke, silakan. Jadi ya moderatornya mohon Pak izin Pak, Fajri. mungkin untuk tugas kelompoknya ini kami sudah eh, kami udah bersepakat kemarin itu dari 3 orang yang mengajukan tugas itu kami bersepakat memilih tugas dari Bapak Aldino yang akan kita ajukan untuk untuk bahan penayangan di slide pemaparan pada pagi hari ini, Pak. Oke. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Aldino, Pak. Oke. Baik, silakan. Sudah dipersilakan sama moderator. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak, saya Lino. Kami dari grup kelompok 1. Kebetulan bahasnya jadi bahas milih antara tiga ini jadi yang di sporanya Pak. Jadi izinan share screen Pak ya. Oke, silakan Pak. Nah, ada Pak. Oke, udah kelihatan? Oke. Jadi di sini lebih secara kami ambil secara umum untuk di disporanya Pak, karena kegiatan dispora ini minim kegiatan, karena kegiatan banyak kegiatan rutinitas. Jadi ini saya ambil sama kawan-kawan ini analisis jejaring kerja dan strategi komunikasi sektor publik pada kegiatan peningkatan prestasi olahraga di Dinas Pemuda Olahraga Lubuk Linggau. Jadi kami menganalisis masalahnya di Dinas Pemuda Olahraga Lubuk Linggau, khususnya pada peningkatan prestasi olahraga membutuhkan jejaring yang luas dan sinergis pelaksanaan tugasnya untuk mencapai pencapaian prestasi atlet pembinaan cabang olahraga hingga kontingen ke ajang regional dan nasional, Pak. Jadi seperti halnya program pembinaan atlet muda dan kegiatan kejuaraan daerah yang bersifat, Pak, sorry Pak, nggak kebaca di sini Pak, nggak kelihatan. Membutuhkan koordinasi intensif serta partisipasif mulai dari penyedia fasilitas, pelatih, sekolah, KONI, media, orang tua atlet hingga sponsor. Jadi untuk identifikasi stakeholder pada bidang peningkatan prestasi olahraga disusun berdasarkan pengaruh asal dan dukungan mereka terhadap kegiatan. Ini adalah contoh-contoh pemetaan stakeholdernya Pak. Wali Kota Lubuk Linggau, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kepala Bidang PPO, dan seterusnya sampai masyarakat umum Pak. Ini kita buat peta stakeholder pada bidang peningkatan olahraga, pengaruh dan kepentingan stakeholder. Yang pertama adalah promotor, high influencer, dan high interest, yaitu Wali Kota, Kepala Dinas Pemudaan, Kepala Bidang PPO, KONI, NPC, dan KORMI Kota Lubuk Linggau itu menjadi aktor pengelola cabang olahraganya, UPT Dispora untuk pengelolaan sarana-prasarananya. Ini stakeholder yang memiliki pengaruh tinggi dan kepentingan langsung terhadap kesuksesan kegiatan, Pak. Yang kedua, latents, stakeholder yang memiliki pengaruh besar tetapi tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan pembinaan prestasi olahraga. Contohnya sponsorship, CSR atau BUMN swasta dan lainnya, media massa, media sosial, sekretaris daerah karena dia menghubung, Pak. Peran strategisnya memberikan pengaruh melalui kebijakan atau sumber daya, uang, publikasi, dan legitimasi, Pak. Yang ketiga, defender, stakeholder yang sangat berkepentingan terhadap program karena mereka langsung terlibat namun tidak memiliki kekuasaan formal untuk mengubah kebijakan. Seperti contoh pelatih cabur, atlet dan klub olahraga, dan orang tua atlet dan orang tua atlet, Pak. Yang keempat, apathetic, stakeholder yang tidak banyak terlibat dan tidak merasa berkepentingan langsung namun tetap penting untuk dirangkul dalam membangun ekosistem olahraga. Seperti contoh masyarakat umum.
karena cenderung eh, pasif kecuali ada atlet atau event yang mencuat perlu diubah perannya dari pasif ke aktif melalui promosi, partisipasi dan edukasi. Ini peta jejaring stakeholdernya Pak, setiap pihak di jaring tersebut memainkan peran. KONI, NPC, KORMI ini adalah pengelola prestasi yang sudah saya jelaskan tadi Pak, prestasi eh, kepengurusan olahraganya, OPT, pengurusan operasi lapangan dan ventilator teknisnya, pelatihan klub, pembinaan teknis pemantauan harian, sekolah fasilitator menyediakan dan penyeimbang akademik prestasi, orang tua dan masyarakat memberikan dukungan moral, logistik dan advokasi, perlindungan Pak, sponsor media, dukungan dana dan diseminasi informasi Pak. Sebagai penutup, sorry Pak, maaf kelewatan. Untuk strategi komunikasi jejaring kerjanya, kita perlu diarahkan pada 3 aspek utama untuk pengelolaan prestasi olahraga tersebut, Pak. Pertama, model komunikasi horizontal partisipatif, itu saya baca di Google, Pak, kebetulan. Komunikasi tidak hanya bersifat top down dari diaspora ke pelatih atau sekolah, tetapi juga bottom up, melibatkan suara dari atlet, orang tua, dan pelatih dalam proses perencanaan kebijakan. Kedua, diverifikasi kanal komunikasi melalui penggunaan WhatsApp Group, dashboard online atlet, website, lokal karya virtual, hingga media sosial resmi Dispora atau KONI untuk menyampaikan info kegiatan hasil evaluasi dan materi pembinaan. Ketiga, transparansi dan umpan balik. Laporan bulanan yang dikirim oleh pihak-pihak yang terkait seperti UPT dan pelatih ke Dispora agar evaluasi program oleh masyarakat dan atlet melalui kuesioner daring, rapat koordinasi terbuka lintas stakeholder, Pak. Adaptasi pendekatan sistem. Yang keempat, adaptasi pendekatan sistem maksudnya, Pak. Karena pelaksanaan program mencakup area geografis yang luas, maka sistem komunikasi harus fleksibel dan adaptif. Misalnya dengan pendekatan online atau offline dalam memonitoring dan koordinasi kontingen kejuaraan. Untuk penutup, analisis jejaring kerja dalam konteks peningkatan prestasi olahraga di Kota Lubuk Linggau menjadi alat penting dalam memperkuat efektivitas kerja organisasi publik dengan strategi komunikasi sektor publik yang inklusif dan adaptif. Dispora dapat memperluas pengaruh, meningkatkan kolaborasi, mencapai tujuan strategis, dan dalam mencetak atlet prestasi membanggakan daerah guna menuju Linggau juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil dokumentasi kami kemarin, Pak. Sempat debat, tapi hasilnya insya Allah inilah, Pak. Iya. Terima kasih. Ya, silakan Pak Jeri. Eh, Terima kasih pada Pak Aldino yang telah menyajikan. Jadi eh, mungkin saya mengutip dulu Pak dari ini Pak. No single actor has all knowledge and information required to solve complex, dynamic, and diversified problem. Karena tugas saya bendahara, nanti yang mengartikan Pak, mungkin Ibu Sekri aja Pak. Jadi dari tugas dari tentang ini, tentang jejaring kerja, di mana output yang ingin kita harapkan itu yaitu ingin menjadi Linggau juara. Jadi eh, dari Pak Lino sudah sangat bagus sekali mengelaborasi dari berbagai macam peran stakeholder, mulai dari promotor, latent, defender, and empathetic. Kemudian di jaring kerjanya juga beliau juga menyajikan dari internal, kemudian dari faktor eksternal, kemudian beberapa strategi yang telah dipaparkan oleh Pak Aldino untuk mencapai Linggau juara seperti strategi horizontal dan partisipatif, kemudian strategi diversifikasi, konsum komunikasi, kemudian yang ketiga transparansi umpan balik, dan strategi yang terakhir adaptasi pendekatan sistem. Mungkin itu adalah beberapa strategi dari Dispora untuk mencapai Linggau juara, karena untuk mendapatkan hasil Linggau juara ini mungkin tidak cukup dengan peran dari Dispora sendiri, dibutuhkan partisipasi aktif dari multi stakeholder, baik itu tadi, apalagi tadi ada eh, peran aktif juga dari kepala daerahnya, kemudian dari CSR sudah sangat
kompleks sekali Pak untuk sebuah jejaring kerja. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya tanggapi ada tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Silakan. Oke. Oke. Saya apresiasi good job dari kelompok 2 ya. Karena di kelompok 2 itu yang pertama kenapa saya bilang good job? Pertama apa sesuai dengan instruksi yang ditugaskan itu sudah dibuat ya. Yaitu ada 2 membangun jejaring kerja dan strategi kelompok ya. Oke. Dan satu lagi yang menarik tadi yang dari kelompok 2 yaitu dia mengambil di lokusnya, lokus itu tempat kita melakukan stula gitu, tempat kita mengambil data gitu. Jadi lokusnya itu ada di Dispora Kota Lubuk Linggau dan ada isu yang diangkatnya gitu. Jadi memang betul semuanya itu berawal dari isu dulu ya, isu. Jadi isu yang diambil oleh kelompok 2 tadi itu bagaimana meningkatkan prestasi olahraga di Kota Lubuk Linggau gitu ya. Nah gitu ya. Jadi bagaimana katanya meningkatkan prestasi olahraga yang ada di Kota Lubuk Linggau. Prestasi atlet atau prestasi apa tadi ya? Pokoknya prestasi olahraga gitu. Oke. Nah, kemudian di kelompok 2 juga sudah dia melibatkan stakeholder. Jadi stakeholder itu pemangku kepentingan ya, orang yang ada 2 perannya di situ. Tadi sudah dikelompokkan di kelompok 2. Ya, mungkin kita langsung ke materi juga ini ya, materi ya. Jadi sudah dipaparkan oleh kelompok 2 bahwa ada 2 poin yang kita ambil dari stakeholder dalam rangka penyelesaian isu atau penyelesaian masalah. Nah, tadi kan yang diambil oleh kelompok 2 itu kan isunya tadi kan bagaimana meningkatkan prestasi olahraga gitu. Ya, kemudian stakeholdernya sudah ada 2, itu ada internal dan ada eksternal. Nah, gitu. Artinya di internal itu dalam lingkup organisasi kita. Kemudian yang eksternal itu yang di luar organisasi kita. Kemudian yang menariknya lagi di kelompok 2 stakeholdernya juga bukan hanya kepada kepada unsur pemerintahan. Karena di situ ada juga melibatkan non government, unsur-unsur non pemerintahan. Tadi ada KONI tadi kan, ada siapa tadi yang dilibatkan tadi ya. Oke, yang kita lihat yang dipaparkan Pak Aldino tadi ya, itu ada jadi ada yang sekolah katanya kan, kemudian ada pelatih, maksud juga dia orang tua atlet juga dimasukkan di situ katanya di kelompok 2 itu ya. Oke, jadi Bapak Ibu saya tayangkan sedikit ya, mungkin baru istilahnya seperti yang dikeluarkan oleh kelompok 2 itu. Jadi kita melihatnya di sini Bapak Ibu. Nah, kita yang kata saya tadi ada dua yang kita lihat pengaruh dan kepentingan. Nah ini, nah Bapak Ibu, ada 2 hal yang kita lihat dari stakeholder. Nah gitu ya. Jadi ada pengaruh, influence, kemudian ada interest, kepentingan atau manfaat apa yang dia diambil ya oleh stakeholder tersebut. Nah gitu ya. Jadi kalau kita kembali ke sini stakeholder itu ini Bapak Ibu. Nah stakeholder itu perorangan maupun kelompok. Nah gitu ya. Jadi perorangan maupun kelompok. Jadi kan tadi kayak yang kelompok 2 tadi kan perorangan ada tadi. Orang tua siswa, orang tua atlet, kan pelatih, itu yang perorangan. Atau langsung tadi yang di internal ada kabit apa tadi kan, kabit apa gitu. Maupun dia kelompok-kelompok dan termasuk organisasi, ya, masuk organisasi, termasuk KONI, ya. Kemudian dia juga membangun jejaring kerja dengan organisasi-organisasi yang lain, organisasi pemerintahan yang lain, ya. Oke, kemudian ini asalnya tadi saya kembali kita ke sini, saya katakan tadi ada 2. Nah, jadi kita lihat kalau kita perhatikan Bapak Ibu mungkin waktu sekolah dulu masih ingat dengan pelajaran matematika apa namanya itu ya, garis bilangan ya kan? Jadi kalau misalnya di sini 0, ya kan? Kalau ke kanan dia positif, kalau ke atas dia positif kan? Ke kanan positif, ke kiri negatif, gitu kan? Kemudian kalau 0 di sini ke atas dia positif, ke bawah dia negatif.
Nah, jadi kalau misalnya posisi yang ini, nah yang ini kan artinya dia di sini kan, 11, Pak. positif positif. Nah, gitu, positif positif. Makanya tadi dikatakan kelompok dua tadi, dia punya pengaruh tinggi juga kepentingan tinggi. Nah, kalau yang ini ya positif, kesininya negatif. Jadi pengaruhnya, kepentingannya atau manfaat dia ambil itu besar, tetapi pengaruhnya kecil. Kalau yang sini, nah ini positif, pengaruhnya besar, tapi dia sedikit mendapatkan manfaat atau kepentingannya terhadap isu penyelesaian isu yang kita eh, gulirkan itu kecil. Nah, kalau yang ini yang apa ini ya? Ini dibuang sayang gitu. Iya, dibuang sayang. Kenapa? Karena pengaruhnya kecil, juga manfaatnya kecil. Tapi ini tetap ada, tetap ada. Ya, Baik, pentingnya itu. iya. Kenapa harus tetap ada? Ya karena kita sebagai pemimpin, Bapak Ibu sebagai pemimpin, nanti bagaimana caranya supaya yang ini tuh bisa pindah. Apakah pindah ke sini, apakah pindah ke atas sini, atau malah dia pindah ke sini. Nah, itulah Bapak Ibu menunjukkan jiwa kepemimpinan Bapak Ibu. Bagaimana caranya yang ini supaya bisa pindah ke kuadran yang ini. Ya, tadi ada istilahnya tadi di kelompok yang dari papan kelompok dua tadi ada promotor, Ya, Pak. defender, laten dan apathetik. Nah, ya. Oke, dan juga bagus sekali tadi kelompok dua juga sudah ada strategi komunikasinya. Bagaimana membangun komunikasi antar stakeholder. Tadi ya, tadi yang dipaparkan oleh Pak Aldino tadi kan ada katanya eh, ada komunikasi yang mana tadi? Horizontal. Ke atas ya, top Hmm, top down ya, top down. ke bawah ya, top down, ada bottom up, kemudian dia oke, kalau tidak salah tadi dia mengusulkan ada empat ya, ada Ya, empat komunikasi. strategi komunikasi ya, ya ada empat termasuk juga yang partisipatif dan sebagainya. Oke, thank you kelompok dua. Untuk kelompok dua, mari sama-sama kita apresiasi dengan memberikan tepuk salut, 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 salut. Salut, salut. Oke. Baik, silakan kelompok satu. Nah, tidak ada alasan lagi nih Bu Nir. Pak Mawannya lado ini. Tadi katanya Pak Mawan belum muncul. Ya, Siapa ya. ini moderatornya? Pak Ma, Pak Mawan, Pak Mawan sudah ada belum? Bentar Pak, caknya. Pak Oh, Mawan ini mati lampu tadi Pak. oh iya. Mati Bentar, lampu Pak sini. Auranya agak mirip-mirip Nasar ya. Seperti mati lampu. izin Pak Mawan, apa bisa share Pak atau saya yang share Pak? Ya, Boleh Bu. Pak Mawan yang penyaji, Bu Nirwana yang share screen-nya. Ya, ya Pak. Asrot, jadi Bu Nirwana Asrot, asisten sorot. Iya, Izin Pak. silakan. Ya, pindah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, kawan-kawan rekan-rekan semuanya. Kami dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi wabarakatuh. Satu, Pak. dua kelompok satu ya Bu. Kelompok dua Bu. Satu, Pak. Yang beranggotakan Ibu Nirwana SKM, Bapak Ismail dan saya sendiri Hermawan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan presentasi dari kelompok kami, yaitu peta jejaring kerja dan implementasinya. Dan kebetulan kami mengambil fokus di Kecamatan Kula Jambi, unit kerja saya Pak. Hmm. Oke. Pendolan ialah satu, tantangan pelayanan publik membutuhkan sinergi antar instansi. Solusi membangun jejaring kerja lintas unit untuk solusi cepat dan efisien. Fokus studi Kecamatan Kuala Jambi. Kolaborasi antara Camat Kuala Jambi, Dinas Kesehatan, dan BPBD. Hmm. Untuk profil unit kerja Bapak, saya sendiri Hermawan, Kecamatan Kuala Jambi. Peran utama sebagai koordinasi pemerintahan dan pelayanan publik. Ibu Nirwana, Dinas Kesehatan, eh, Kota Lubuk Linggau. Peran utamanya pelayanan dan edukasi kesehatan masyarakat. Dan Pak Ismail Fahmi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
Peran utamanya penanggulangan bencana kesiapsiagaan. Lanjut, Bu. Profil peta jaringan kerja Kecamatan Pulau Jambi, Dinas Kesehatan, dan BPBD. Lanjut, Bu Nir. Ide pemantaatan jejaring kerja, salah satunya posyandu terpadu ditambah sosialisasi bencana. Menggabungkan layanan kesehatan dasar dan penyuluhan bencana di desa-desa pesisir pantai. Program Desa Tangguh Sehat, desa dibina bersama oleh camat, Dinas Kesehatan, BPBD, untuk meningkatkan kesadaran hidup sehat dan siaga bencana. Pelatihan simulasi tanggap darurat bencana, BPD memberikan pelatihan yang dikolaborasikan dengan kader kesehatan desa. Penguatan sistem komando kecamatan saat bencana, camat sebagai pemimpin wilayah diberdayakan untuk koordinasi awal saat bencana terjadi. Ide pemanfaatan jajaran kerja, implementasi kerjasama, Bu. Ya lanjut, Bu. Ya, program Posyandu, kolaborasinya Camat, Dinkes, BPD, bentuk implementasinya adalah layanan kesehatan dan penyuluhan mitigasi bencana. Output yang kami dapat, masyarakat sadar kesehatan dan siaga bencana. Simulasi bencana di sekolah, BPBD, dan Dinkes. Edukasi siaga bencana dan pertolongan pertama, output yang kami dapat generasi muda tangguh. Koordinasi forum kewaspadaan wilayah, kolaborasinya Camat dan BPBD, rapat triwulan dan output SOP penanggulangan bencana lokal. Penyuluhan gizi dan PHBS itu meliputi Dinkes dan Camat, penyuluhan posyandu, outputnya meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Baik, Bu. Data-data pendukung di Kecamatan Pulau Jambi itu ada 4 desa, Bapak, dan 2 kelurahan di Kecamatan Pulau Jambi. Dan ada 4 desa yang rawan banjir ditambah 1 kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung Solo. Di mana posyandu yang kami di Kecamatan Pulau Jambi adalah 21 posyandu aktif. Kasus yang sering kami dapati adalah kasus diare dan ispa anak, kurang lebih 18%. Penutup, Pak, penutup jejaring kerja heterogen, strategi inovatif dan aplikatif. Sinergi camat, Dinas Kesehatan, BPBD sangat aktif, sangat penting untuk meningkatkan ketahanan wilayah dan kualitas publik. Foto kita, anunya, Bu, foto kan, foto kita belajar kelompoknya, Bu. Ya, lupa Mas. Boleh. Kemarin Pak, entah Pak. Tapi Iya, udah Pak. di-upload Pak foto Ada kita. evidennya, ada buktinya ya. Kayak Ada Pak. kelompok 1 tadi ya. Ah, Ya kelompok 1 deh. Mungkin sekian dulu, Pak Alam, dari kelompok kami. Ya, makasih, Pak. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Ada tanggapan dari kelompok 2 dan kelompok 3? Kelompok berapa nih? Kelompok 2 ya? Dari kelompok 1 dan kelompok 3? Ya, kelompok 2 Pak. Ya. Oke. Dua, Baik. Pak. Ya. Gimana Pak Aldino? Ada yang mau disampaikan? Tidak, Pak. Belum, Pak. Oh, udah. Oke. Ya. Baik. Nah, ke kelompok 1 tadi ya? Dua. Dua Pak. Dua Pak. Kelompok 2 ya. Kelompok 2. Dua, Pak. Ya. Oke. Isunya dipertajam lagi ya. Isunya dipertajam lagi. Misalnya isunya kan logonya tempat Pak Nawan nih, tempat Pak Ya. Nawan nih. Ya, Jadi isunya bisa saja bagaimana misalnya menanggulangi bencana karena dia ambil dari tugasnya masing-masing ya, dari Pak Ismail Fahmi, dari Pak Herman, bagaimana misalnya mengatasi atau menanggulangi bencana yang ada yang kemungkinan potensi bencana ya, menanggulangi bencana yang ada di banjir rob, Pak. jika terjadi bencana yang ada di kecamatan tempat Pak Nawan gitu ya. Nah, tadi kita lihat stakeholdernya itu cuma 3 yang dilibatkan tadi ya.
Ya, dia katanya dengan melibatkan tadi tempat Pak Ismail Fahmi, mungkin karena anggota kelompoknya 3 ya. Iya, Iya, Pak. ngajak-ngajak uang lagi dia. Iya. Sediuan baik katanya, ya Pak Dino. Nah, sediuan Ya, baik. Pak. Iya, ya. Jadi isunya itu, kemudian tadi yang dilibatkan tadi, ya oke bisa saja yang dilibatkan itu, tapi bisa juga ditambah dengan yang lain. Kelompok kelompok dua ya, kelompok dua bisa ditambah dengan yang lain. Misalnya seperti kata saya tadi, di ada non government kayak PMI atau apa gitu kan, atau apa mungkin ada ya pokoknya dia bisa juga yang non government official NGO yang bukan dari organisasi pemerintahan, dari pihak swasta lah gitu kira-kira, atau ya gitu ya, bisa ditambah itu. Kemudian untuk peta peta jejaringnya kalau yang di kelompok dua bikin tadi itu lebih tepatnya itu kepada bagaimana struktur organisasi dari tim kerja. Nah, gitu. Ya kalau kalau membuat peta jejaring itu dia kompleks Bapak Ibu. Dia kompleks ya. Oke, dia kompleks seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini dia kompleks seperti ini. Ya. Oke, dia kompleks seperti ini dia kalau peta jejaring itu. Jadi, ya peta jejaring itu maksudnya kita mau melihat atau nanti orang melihat bagaimana hubungan antar stakeholder itu. Nah, bagaimana hubungan antar stakeholder itu. Ya, dia kompleks. Jadi, ya seperti ini kan ya. Nah, ini yang internal warna hijau, ini yang eksternal yang kata saya tadi di luar, ya. Oke. Dan ini juga di antara yang eksternal ini dia ada ini tidak hanya yang kata saya tadi. Jadi ada misalnya pelaku usaha, itu kan pelaku usaha kan bukan dari non government ya. Jadi bukan dari unsur pemerintahan gitu. Dan dia dilibatkan sini. Jadi kalau kita lihat yang kembali kita flashback yang kelompok satu tadi, ada tadi bidang-bidang lain selain bidangnya Pak Aldino tadi. Jadi Pak Aldino tuh namanya di sini dia. Nah, di sini agen perubahan. Nah, di tengah sini. Jadi nanti kalau misalnya yang kelompok dua, ini nanti posisi Pak Nawan di sini nanti Pak Nawan. Nah, Pak Nawan sebagai Ya, agen Pak. perubahan. Nah, nanti bisa nanti Yang warna melibatkan. hijau, Pak. Ya, yang di sini bisa Bapak libatkan kasih-kasih yang ada di tempat Bapak gitu. Sekcam misalnya kasih, kemudian kan. Nah, kalau di sini bisa ke asisten gitu kan. Asisten satu ya Ya. Pak, kalau camat Pak ya. Atau sekda gitu Asisten ya. satu, Pak. Asisten satu Asisten ya. pemerintahan. Nah, di Ya. sini yang tadi masukan yang dari misalnya dari Dinkes gitu kan. Kemudian dari apa tadi kan? Dari ini Tanah. Iya. ya, dan penanggulangan bencana gitu. Oke, ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, Ya, itu. Pak. Siap. Jadi yang petanya dia lebih kompleks. Kalau yang dibuat tadi itu sepertinya apa ya? Sepertinya untuk tim efektif. Jadi ketika kita mau bekerja kita kan tidak bisa sendiri, kita perlu tim. Maka kita buat ya, kita buat. Dan ini Bapak Ibu eh Dirjen Kerja, strategi komunikasi, terutama yang seluruh mata pelatihan yang ada di agenda kedua itu, ini bersifat aplikatif Bapak Ibu. Artinya nanti Bapak Ibu akan menerapkan ya substansi dari materi di agenda kedua ini dalam penulisan RAPKO, rancangan aksi perubahan kinerja organisasi. Nah, gitu. Ya. Makanya kata saya tadi diawali dari isu, Ya, karena kita berpikirnya untuk mengarahkan perubahan itu kita harus bisa membaca kondisi dulu, kondisi yang ada di kita. Ya itulah isu namanya. Isu itu memang sesuatu yang benar-benar terjadi, yang terjadi saat ini, existing ya, yang memang terjadi saat ini. Nah, gitu. Ya. Oke. Oke, Ya. baik. Terima Siap. kasih untuk kelompok Ya, Pak. 2. Mari sama-sama kita apresiasi dengan memberikan tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. Sih Oke, Pak, masukannya Pak. Terima ya. kasih, Pak. Terima Yang kasih Pak. kurang tadi satu Makasih, Pak. lagi, strategi komunikasinya juga ya, belum kelihatan. Artinya bagaimana strategi komunikasi baik antar stakeholder maupun agen perubahan, misalnya posisi Pak Nawan tadi yang agen perubahan, ketika dia membangun jejaring itu komunikasinya bagaimana yang digunakan. Ya, misalnya tadi katanya ada yang kayak kelompok Pak Dion, kan ada yang
top Yes. down atau bottom up, artinya dari agen perubahan. Dan ini Pak Aldino misalnya dia ke atas, ke kepala dinas, ke sekretaris, atau bisa juga sampai ke level tertinggi, wali kota misalnya, seperti itu. Ya, oke, baik, kita akan menyaksikan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kelompok 3 ada Pak Surya, Pak Topan, Pak Yoga ya. Oh, Pak Rahmat ya. 4 orang ya. Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Pak. Ya, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan tugas kelompok agenda 2 kepemimpinan kinerja dengan judul analisis dan implementasi konsep pengembangan kompetensi pegawai yang disusun oleh Pak Surya Aldian, SIPMH, Nurka Rahmat Santoso, SEMSI, Panas Maresti, Yoga Pramana SE. Di mana untuk penyajian ini Pak, kami sebagai penyaji adalah Pak Surya Aldian. Pak Surya Aldiannya lagi izin keluar kemana nih Pak? Bentar Pak. Ya. Apa sementara nih Pak Rahmat dulu yang mewakilinya Pak. Pak Yoga juga izin Pak. Pak Yoga lagi izin. Dia tadi pagi berangkat ke bandara Pak, mendampingi Pak Wali dia. Oh. Jadi untuk sementara ini kami minta untuk sementara Pak Rahmat yang menyajikannya. Boleh, Silakan Pak Rahmat. Cuma Pak Rahmat yang tersisa. Pak Topan Iya, sudah Pak. diatur. Iya. Calak Topan ini. Dia udah galak penyaji. Dia langsung. Iya, memang nih, Pak. Iya. Kayak dulu, cabai dulu ini, Pak. Aku bantu ya, aku bantu. Nah, ya, sekalian asrotnya Pak Topan, asisten sorot, yang tukang tayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk penyajian tugas kelompok kepemimpinan kinerja. Di sini kami sepakat mengambil lokusnya Pak di Kecamatan Pak Surya Pak. Jadi kami sepakat lokusnya di Kecamatan Pak Surya. Di sini kami mengambil judul analisis implementasi konsep pengembangan kompetensi pegawai. Di sini kami mengambil rumusan masalah Pak tentang dalam suatu organisasi pembuktian kinerja dalam implementasi lakip di tingkat organisasi perangkat daerah masih tergolong lemah dan tidak akuntabel, di mana faktor penyebab lemahnya pemahaman dan kemampuan pegawai dalam menyusun dokumentasi pembuktian kinerja yang sesuai dengan standar lakip. Kondisi kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam pengelolaan sistem kerja, dan upaya strategi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepastian dan meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai dalam rangka memperkuat pelaksanaan akib secara efektif. Peran pengembangan kompetensi pegawai dalam memperbaiki kualitas penyusunan dan penyediaan dokumen pembuktian kinerja. Landasan teorinya, manajemen kinerja suatu pendekatan sistematis untuk meningkatkan efektivitas organisasi melalui peningkatan kinerja individu. Sistem akumulasi kinerja instansi pemerintah SAKIP, integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang berorientasi pada hasil. Kompetensi sumber daya manusia, karakteristik yang mendasari individu dan berhubungan langsung dengan performa kerja yang efektif atau superior dalam suatu pekerjaan. Kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, serta perilaku. Pengembangan kompetensi pegawai, proses yang sistematis dalam meningkatkan kemampuan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Good government dan akuntansi publik. Akuntansi publik tercermin dari bagaimana organisasi pemerintah
menyampaikan pertanggungjawaban terhadap kinerja dan penggunaan sumber daya kepada publik. Pembahasan peta SDM organisasi exciting. Ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia masih belum ideal, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Kebutuhan SDM dalam organisasi. Organisasi memerlukan SDM yang memiliki kompetensi teknis dan manajerial yang sesuai meliputi penguasaan terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja. Kemampuan menyusun indikator kinerja yang SMART, spesifik, measurable, achievable, relevan, time-bound, dan keterampilan dokumentasi administratif yang akurat. Ide dan gagasan pengembangan kompetensi pegawai, yaitu penerapan pelatihan berbasis kebutuhan aktual, need-based training, di mana organisasi perlu melakukan identifikasi kesenjangan kompetensi gap, melalui asesmen awal terhadap pegawai, lalu merancang program pelatihan spesifik. Penutup, mengintegrasikan strategi peningkatan kompetensi ke dalam sistem manajemen kinerja organisasi, maka kualitas penyusunan dokumen pembuktian akan meningkat. Nilai sakit akan membaik dan pada akhirnya tujuan pembangunan daerah melalui organisasi perangkat daerah sebagai unit pemerintahan terdepan akan tercapai dengan lebih baik. Keterpaduan antara manajemen SDM dan sistem kinerja seperti SAKIP mampu menjawab tantangan tata kelola pemerintahan modern yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Demikian Pak pembahasan dari kelompok kami Pak, kelompok 3. Mudah-mudahan Bapak berkenan. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Topan. Ya, silakan Ya. Topan. Terima kasih Pak. Itulah yang bisa kami sampaikan untuk tugas kelompok ini. Maaf Pak, agak ada yang banyak yang kurang karena R-nya banyak yang kemana-mana. Karena sebenarnya ini kita berempat yang menyusun, tapi fokusnya ke Pak Surya. Benar Pak Suryanya lagi keluar, jadi hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 3. Ya, suruh saya tanggapan dulu coba dari kelompok 1 dan kelompok 2. Yo, siapa yang mau ngomong? Silakan. Kelompok 1 dan kelompok 2. Masih ngantuk ini Pak. Oh, masih ngantuk ya. Ngopi-ngopi. Oke, baik. Kelompok 3 mengambil lokusnya. Kan tadi di tugas itu kan ada jangan kerja ambil salah satu unit kerja atau lokus di tempat salah satu peserta ya. Kelompok 3 mengambil di tempat Pak Surya. Itu kecamatan ya, Pak Topan ya? Iya Pak, kecamatan Pak. Oke, kecamatan sama dengan Pak Nawan tadi ya? Nawan tadi, ya. Pak Nawan tadi ya. Jadi yang sebagai agennya itu Pak Surya. Surya, ya. Sebagai agennya Pak Surya. Sebagai agen perubahan maksudnya. Agen perubahan. Dulu namanya project leader ya. Kalau di sekarang istilahnya agen perubahan, agent of change. Nah, sebagai agen of change-nya itu Pak Surya ya. Oke. Nah, kalau kita lihat tadi ya di kelompok 3 ini itu ada beberapa isu yang diangkat ya. Dia dirumuskan dalam rumusan masalah ya. Nah, gitu. Ya, tadi kalau sekilas saya lihat tadi yang dipaparkan tadi, yang dipaparkan oleh Pak Rahmat tadi di Banteng tadi ada ini. Oh, saya lihat ininya. Saya lihat di dokumennya. Saya di dokumennya itu kayaknya dia ada beberapa. Nah, ini ada di tayangan juga ada ya di rumusan masalah. Nah, ya. Oke. Jadi Bapak Ibu ketika akan melakukan perubahan ya. Jadi banyak isu atau yang digulirkan seperti yang di kelompok 3 itu. Nah, kita harus menentukan dulu isu prioritas apa yang akan diselesaikan, yang mana yang menjadi prioritas, ya. Oke, karena kita tidak bisa bekerja dalam satu waktu untuk menyelesaikan satu masalah. Jadi, misalnya satu solusi
atau satu penyelesaian untuk menyelesaikan beberapa masalah. Nah, ya kita harus tentukan dulu yang mana yang akan menjadi prioritas masalah. Nah, kayak gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya seperti yang tadi, yang di satu tadi, isu yang diambil adalah peningkatan prestasi olahraga. Nah, atau kelompok 2 tadi, bagaimana isunya itu tentang penanggulangan bencana. Persiapan kalau terjadi siap siaga untuk kalau terjadi penanggulangan bencana di kecamatan. Nah, kalau yang di 3 ini banyak rumusan masalahnya. Itu bisa dijadikan satu saja, ya. Jadi misalnya belum optimalnya ya itu kompetensi aparatur di kecamatan. LPM Itu sebenarnya Pak. ya belum Iya, optimalnya LPM. kompetensi aparatur di kecamatan gitu. Nah, itu diambil yang itu. Nah, kalau misalnya kita dihadapkan pada situasi yang banyak isunya, maka kita harus menentukan salah satu isu, menentukan isu prioritas ya dengan menggunakan alat analisis, Jadi ada beberapa alat analisis yang bisa digunakan untuk menentukan isu prioritas gitu ya. Oke. Yang sederhana saja, yang ringan saja, salah satunya itu adalah USG. Nah, Bu Nir, ini bukan USG uang kesehatan ini, Bu Nir. Iya, USG itu urgency, seriousness, dan growth. Nah, bukan yang USG pemeriksaan ibu hamil, bukan ya. Nah, jadi kita lihat ya isu itu dari urgensinya, mendesaknya, kemudian dari seriousness, dari keseriusannya, kemudian dari growth. Growth itu artinya pertumbuhan. Maksudnya seberapa gawatkah isu tersebut kalau tidak diselesaikan. Nah, gitu. Jadi kita lihat dari 3 aspek itu, kita kasih penilaian, maka dapatlah satu isu. Gitu ya. Oke, itu yang pertama catatan saya untuk kelompok 3 ya. Kemudian yang kedua juga belum terlihat tadi dari paparannya dari Pak yang disampaikan Pak ini tadi ya belum kelihatan stakeholder mana yang dilibatkan. Ketika kita membangun jejaring kerja kan ada stakeholder yang terlibat. Nah, misalnya karena ini kayaknya isunya tentang peningkatan kompetensi aparatur yang ada di kantor camat misalnya. Nah, yang terlibat di sini pasti yang utamanya itu BKPSDM. Nah, gitu ya. Tidak melibatkan BKPSDM. Jadi masukkan di situ. Kembali ke bahasan seperti kelompok 1 dan kelompok 2 tadi, maka kita lihat siapa saja yang internal dan eksternal dan juga apakah dia dari unsur pemerintahan atau non pemerintahan. Siapa saja yang terlibat. Nah, gitu. Itu ya. Jadi belum kelihatan stakeholdernya siapa, dia hanya kebatas ke ide gagasan ya. Di tayangan tadi ya, ada gagasan dan juga strategi komunikasinya juga belum kelihatan. Bagaimana membangun komunikasi ya antar stakeholder dalam rangka pelaksanaan perubahan yang akan kita lakukan. Oke Bapak Ibu, demikian tanggapan saya untuk kelompok 3. Tapi tetap masih bagus kok. Untuk itu Terima mari kasih, sama-sama kita apresiasi dengan memberikan tepuk salut. Makasih Pak. Salut, Terima kasih salut. kawan-kawan. Salut, salut. Salut, salut. Oke. Baik. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan yang paparan tugas individu. Mungkin karena keterbatasan waktu kita ada 10 ya. Kayaknya tidak mungkin kita akan memaparkan semua, mengingat tadi waktu kita terbatas ya. Jadi kita pilih saja kayaknya ya. Ya. Baik, saya tawarkan Bapak Ibu. Oke, saya tawarkan Bapak Ibu siapa yang bersedia untuk memaparkan tugas individunya? Yuk, silakan. Yang belum bertugas Pak, Topan ya? Oh, siapa? Bu Nir. Bu Buyi itu Pak, Bu Buyi. Bu Buyi, Pak. Bu Buyi, Pak. Oh, Bu Buyi. Ya, Bu Buyi, Pak. Bu Buyi. Silakan. Jet lag, Pak. Request, Buyi. Izin, iya, Pak. itu Masih oke. jet lag. Tunggu bentar tapi, Pak. Ya. Oke. Kami tunggu, kami ngopi dulu. Oke. Aku Aku tuh tungguin yang belum dulu. bisa nge-share. Aku Ini. Yang tungguin ngopilah dulu. Yang ahli hisab silakan melaksanakan tugasnya Iya. dulu. Ada hisab nggak di sini? Izin kalau Bu Buyi Izin, belum Pak, siap, ya. apa Nir duluan Pak? Ya, Ah, tunggu. Mak Nir, Bentar, siap. Bu. Siap. Bentar, Mak Bu Nir. Setuju. Bisa. Pak Hermawan bukan ahli hisab ya Pak Hermawan ya? Tunggu, Bu Nir. Assalamualaikum Mak, belajar Mak.
Tidak itu Pak. Bukan, Tidak bukan ada ya? ahli hisap itu Pak. Bukan ya? Hisap ya. Share. Bu Nir aja dulu, nanti saya yang nomor 2, Bu Nir. Oke, Nggak apa-apa. siap. Setelah Siap. Bu Nir ya Pak, izin. Oke, silakan. Inilah muncul nih. Hah? Nah, muncul. Tapi Sudah bukan ini muncul. Pak. Nah, yuk. Itu yang punya siapa? Ya. Ayo Bu, biasanya ibu-ibu ini terampil menutup. Kalau Oh membuka iya. bapak-bapak biasanya terampil nih. Ayo Bu, Kalau Bu ditutup dulu Bu. kalau Bu Ji sudah, saya siap Pak. Oke. Nah, yuk gimana Bu Buyi? Kok tiba-tiba terbuka ini? Ya. Iya, iya. Oke. Ya. Nanti Pak, Bu Nir aja dulu Pak. Kok nggak bisa? Ya, Nih. ini dibuka, ini ditutup dulu Bu. Jangan dibiarkan tengah-tengah ini Bu. Tangan ibu di tengah-tengah Bu. Iya, iya, Nah, iya. ini ditutup Oke, dulu. oke. Nah, gitu. Oke. Silakan Bu Nir. Yang Bu dari Nir Jambi lanjut, tahu Bu Nir. tengah-tengah? Pak Fajri tahu tengah nggak Pak Fajri? Izin Bu Buyi, Pak. Ya. Pak, bisa izin share. Oke, silakan Bu Nir. Ya, Pak. Apakah sudah kelihatan, teman-teman? Belum yuk, belum. Bu, belum Bu. Belum. Belum Bu. Ayo Bu. Buka Siti Jos Bu. Bentar ya, Pak. Laptop nih agak lemot dulu, Pak. Laptop tua, Pak. Nah Bu, lem biru Pak Bu. Ayo lempar beli baru. Lem biru. Bentar ya, Pak. Kasih lem biru Bu. Lempar Ibu beli baru. Lempar. Yo, Pak Fajri tuh laptop baru dia. Nak PIM 3 siap nih dia beli laptop. Pak bawa nih. Kok tahu nih Pak ini, Pak Amil? Baunya itu Pak Rahmat lain bau barang baru tuh kan. Tercium Mbak ya. Iya tercium sampai sini tuh. Ngeri nih kan. Ngeri. Telik sandi nih. Untung tidak berebutan Pak sama aku Pak, sama anak Pak. Oh itu ya. Anak kalah dulu Pak So. Oh iyalah, iya. Gimana Bu Nir? Nah, ini baru. Nah, oke. Silakan Bu Nir. Aduh, makanan tuh. Cari, Sudari. Sudah. Sudari. Oke, Ri. Siap. Tidak apa, Ri. Lanjut. Oke, silakan Bu Nir dipaparkan. Halo Bu Nir. Bu Nir, kami belum bisa membaca bahasa bibir, Bu. Jadi kami tidak dengar Ibu yang ngomong itu tidak tahu kayak maksudnya apa, Bu. Audio Bu Nir belum dibuka, Bu. Nah, itu. Iya. Dan tadi kami kira Ibu Nir baca jampi-jampi nak maju tadi. Rupanya lah ngomong ya. Mulutnya komat kamit. Audionya yuk. Di anu, Bu. Di Audionya yuk, hidup yuk. Mute, Bu. Ke-mute itu, ke-mute. Bu Nir ke-mute. mute. Audionya ke-mute. Kalau Bu Nir orang lahat dimute, Bu. Jangan Mute, dimute. iya. Oh, jangan dimute ya Pak Aldi ya.
Masih tuh, belum tuh. Audionya yuk diklik yuk. Ya, Bu Nir. Mic. Ada gambar mic. Nah, ini nah yuk. Nah, ini. Gimana Bu Nir? Ibu oke kan saja Bu? Itu saya Nah, sudah dem. sudah. Belum, lah masih. Itu saya minta Ibu untuk unmute. Coba Ibu ini. Nggak mau deh. Nah, Ah, ya, Ah, ya, mantap. Sudah bisa Pak? Dengar Pak? Ya, sudah bisa, Ibu. bisa. Ya, Beneran, Ih, Bu. Aman. Beneran. mana yuk. tadi kami ngira Ibu komat kami tadi. Rupanya lama. Iya Pak. Maaf ya Pak. Ini ada Pak. Diklik nggak bisa juga. Ya, Iya. Assalamualaikum. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Izin Pak, saya menyampaikan tugas individu terkait implementasi kepemimpinan transformasional. Saya mengangkat judul analisis implementasi pengembangan kompetensi pegawai di Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau. Latar belakangnya, pertama, pembangunan kesehatan butuh SDM yang kompeten dan merata. Kedua, undang-undang mewajibkan daerah memperkuat SDM kesehatan sebagai layanan dasar. Tiga, Kota Lubuk Linggau masih menghadapi tantangan distribusi dan kompetensi SDM. Keempat, Dinas Kesehatan perlu pengembangan SDM yang terukur dan berbasis kebutuhan. Yang kelima, diperlukan analisis kondisi SDM dan strategi pengembangan berbasis data. Rumusan masalah, bagaimana kondisi real SDM di Dinas Kesehatan Lubuk Linggau, apa kesenjangan dan tantangan kompetensinya, bagaimana strategi pengembangannya. Nah, kondisi SDM dan permasalahannya, data SDM per Agustus 2025, total nakes yang ada di Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau yang mencakup 2 rumah sakit, 10 puskesmas dan 1 laboratorium itu berjumlah 1.125 orang. Ini baik ASN ataupun non-ASN. Ketimpangan SDM di puskesmas dan rumah sakit umum daerah, kekurangan dokter, perawat, bidan, promkes, dan lain-lain. Permasalahan utama, distribusi tidak merata, minim inovasi dan pelatihan berbasis kebutuhan, terbatasnya sistem evaluasi dan anggaran. Prinsip pengembangan dan strategi. Prinsip yang pertama yaitu need-based training, kedua competency-based HRM, continue learning, multi-sector collaboration. Strategi pemetaan dan pengembangan pelatihan, kolaborasi dengan maaf Pak, salah tulis Pak, BKPSDM dan perguruan tinggi, coaching internal dan evaluasi berkala. Rencana aksi jangka pendek yaitu pelatihan teknis, workshop, pemutakhiran data. Jangka menengah LMS, pelatihan lintas bidang dan sertifikasi. Jangka panjang, pusat pelatihan dan integrasi sistem kinerja. Kesimpulan, SDM yang kompeten yaitu layanan yang optimal. Jadi apabila SDM-nya tidak kompeten, maka layanan kurang optimal dan masyarakat tahu pada saat sekarang memang banyak keluhan di masyarakat yang harus kami benahi. Kedua, diperlukan komitmen lintas bidang dan kolaborasi multisektor. Ini juga kami mungkin masih sangat kurang, Pak. Saran, optimalisasi data ABK analisis beban kerja sebagai dasar kebijakan pengembangan SDM, penetapan pelatihan wajib tahunan untuk jabatan-jabatan strategis, pengalokasian anggaran khusus untuk pengembangan kompetensi, penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelatihan, perluasan kerjasama dengan lembaga pelatihan eksternal dan akademisi. Nah, khususnya di Dinas Kesehatan, Pak, untuk pengalokasian anggaran pengembangan kompetensi itu selalu kami ajukan, Pak, tapi mohon maaf karena efisiensi kadang-kadang itu tidak terrealisasi, Pak. Terrealisasi juga itu hanya sebagian kecil yang memang kadang-kadang itu belum pas untuk meningkatkan kompetensi SDM itu sendiri, Pak.
Jadi inilah yang dapat saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan ada tanggapan, pertanyaan? Boleh, silakan dari peserta tentang tugas yang sudah dikerjakan oleh Bu Nir ini. Silakan kalau ada pertanyaan, tanggapan, atau saran. Oke, baik. Oke, kita flashback dulu ke tugas ya. Kita flashback dulu ke tugas. Maksudnya apa sih yang diminta ya, dituntut oleh tugas itu. Jadi Bapak Ibu membuat analisis dan implementasi konsep pengembangan kompetensi pegawai ya. Kemudian ada peta SDM kayak pemetaan SDM, bisa jadi kebutuhan SDM, integrasi pengembangan kompetensi di unit kerja masing-masing ya. Oke. Nah, kalau kita lihat yang Bu Nirwana ini itu sudah ada kondisi existingnya ya. Kondisi cuma akan lebih bagus lagi Bu Nirwana kalau dia dipaparkan lagi, kan di situ Ibu mengatakan bahwa jumlah pegawai di Dinkes itu non ASN dan ASN ada sekian gitu ya. Nah, mungkin bisa Ibu rinci lagi untuk karena kan terbicara kompetensi, jelas dia kompetensinya beda-beda kan. Jadi mungkin dari misalnya dari dokter, kemudian dokter gigi, perawat gitu ya. Dari promkes tadi karena kalau saya sekilas tadi yang Ibu ada kata promkes tadi, ada kekurangan tenaga promkes, tenaga apa, sehingga nanti Ibu bisa gambarkan realnya berapa dan yang di idealnya berapa. Itu yang disebut dengan gap analysis. Nah, jadi kita membuat kondisi existingnya berapa dan berapa gitu. Ya, Bu ya. Oke. Nah, kalau karena kita ini mau mengadakan perubahan yang di wewenang kita, ada di wewenang Bu Nir mungkin. Nah, kalau berbicara masalah kuantitas, kayaknya itu bukan wewenang Bu Nir kan, karena itu di BKPSDM. Misalnya, kami kurang tenaga kesehatan dokter misalnya. Seharusnya kami untuk Kota Lubuk Linggau ini dokternya itu seharusnya ada 20 misalnya, tapi yang ada cuma 15, kami kurang 5. Nah, tidak mungkin Ibu Nir akan mengadakan pengadaan dokter gitu kan. Ya pasti mengusulkan ke BKPSDM. Jadi kalau memang kondisinya realnya itu ada kekurangan, bagaimana kita memberdayakan yang ada, meningkatkan yang ada. Nah, itulah yang ditugas ini, kita pengembangan kompetensi pegawai. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya lihat yang Bu Nir itu sudah ada ininya ya, sudah ada apa? Sudah ada kondisi existingnya ya. Oke, kalau tidak salah tadi Bu Nir juga mengatakan adanya kesenjangan atau ketimpangan ya tadi ya antara SDM di puskesmas dengan di rumah sakit. Oke, nah ini kan ada Bu Nir kekurangan dokter, perawat, bidan itu kata Bu Nir kan ada berapa dokter, bidan, perawat kurang itu kan. Nah itu akan lebih bagus lagi kalau disandingkan. Jadi kebutuhannya berapa dan kondisi existing itu berapa. Sehingga Bu Nir merasa perlu untuk melakukan pengembangan kompetensi pegawai ya, pengembangan kompetensi pegawai yang ada. Karena ini juga sangat relate sekali dengan tusi Bu Nir di bidang SDM Bu ya. Iya, oke. Jadi sangat relate saya dengan tusi Bu Nir sebagai Kabid SDM kalau tidak salah di Dinkes kemarin tuh ya. Ya, Ya, jadi Pak. Ya, Pak. jadi sangat lihat kembali. Jadi apa yang Ibu direncanakan sudah bagus, sudah ada tiga, ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, ya. Oke, kalau kita berhubungan dengan perubahan, di aksi perubahan, jangka pendek itu kisarannya di 2 bulan atau 60 hari kalender. Ya, karena kita kan cuma 2 bulan ya di aksi perubahan itu kan. Oke, makanya kalau kita lihat yang rencana pengembangan kompetensi Bu Nir jangka pendek yang simpel saja Bu Nir, benar Bu Nir kayak workshop, bintek itu kan tidak. Tapi kalau untuk jangka menengah jangka panjang bisa pakai LMS misalnya Bu Nir. Rencananya kami mau bikin LMS, Learning Management System, gitu di mana ada pembelajaran bisa jarak jauh. Jadi mungkin yang dari puskesmas atau dari puskesmas yang kira-kira jauh dari Dinkes gitu ya.
kayak di atau di mana Bu nih yang paling jauh puskesmas ini di Sumber Waras ya. Sumber waras ya. Ya, Sumber Waras paling jauh ya, lumayan jauh kan. Jadi dia bisa gitu dan juga dia tidak bisa juga tidak meninggalkan pekerjaannya tugasnya kan gitu. Oke, jadi bisa juga pakai LMS tapi itu di jangka menengahnya. Kata Bu Nir tadi jangka menengah. Kalau jangka menengah itu kisaran waktunya dari jangka pendek itu 6 bulan atau 1 tahun. Oke, dan jangka panjangnya juga oke. Dan yang saya lihat juga Bu Nir baru satu yang di jaring kerja yang dilibatkan ya BKPSDM ya tadi katanya tadi. Ah tadi ya. Harusnya ada lagi Pak yang lain Pak. Maaf Pak belum Ada lagi Bu ya. Ya. ada organisasi ya. Nah Bu itu organisasi profesi jangan dilupakan Bu. Iya kan? Misalnya ID gitu kan. PPNI, perahu itu PPNI Bu ya. Iya. Iya, iya. PPNI gitu kan. Kemudian apa kalau gizi itu apa gizi? Ada lagi pesertanya kan. Nah itu Ada apa AGZI ya Pak? pokoknya itu ada organisasinya. Nah itu jadi dilibatkan juga IBI gitu ya, ya ID, tapi bukan ID Papa Genit ya Bu ya, ID Ikatan Dokter Bu ya, ya Ikatan Dokter itu dilibatkan. Oke, baik terima kasih Bu Nir. Sama Pak, terima Kali ini kasih masukannya Pak. paparnya. Silakan yang berikutnya Bu Yi tadi ya, udah janji Bu Yi. Siap, Pak. Bismillah. Kayaknya mohon maaf ya hari ini yang individu cuma 2 orang ibu-ibu ini ya kita ya. Iya. Yang Udah, lain Pak. besok ya. Ya silakan Bu Yi. Oke. Selamat pagi, teman-teman. Maaf, Pak, masih jet lag jam 2 subuh tadi, jam 2 malam baru nyampe. Pagi. Oke, pagi. Masih Alasan, ngantuk. alasan, Pagi. alasan. Ngeles itu. Ngeles itu, Pak, kan. Kepagian. Pagi Iya. ya. Habis ini tidur lagi Bu Bui. Caknya tidak, Pak. Oh, Tahan. iya. Jadi, Pak, Iya. selamat pagi, Pak. Izin saya menyampaikan tugas individu, analisis, dan implementasi konsep pengembangan kompetensi pegawai di Dinas Pariwisata Kota Lubuk Linggau. Jadi, Pak, slide-nya udah kelihatan semua kan? Kak Topan sudah kelihatan belum, Kak Topan? Aku takut nian kalau Kak Topan nggak bisa bacanya, Pak. Iya. Dino, oke. Jadi dalam menghadapi tantangan dunia pariwisata yang dinamis, pegawai pariwisata Kota Lubuk Linggau itu dituntut untuk memiliki kompetensi yang tidak hanya teknis, tapi juga adaptif, digital, dan kolaboratif. Nah, pemasaran pariwisata khususnya di bidang saya itu, Pak, dan pelestarian seni budaya merupakan ujung tombak dalam memperkenalkan potensi daerah dan menarik minat wisatawan untuk berkunjung khususnya ke Kota Lubuk Linggau. Nah, di era digital dan persaingan antar daerah yang semakin ketat, penguatan kompetensi pegawai di bidang ini menjadi sangat penting. Oke, Pak, kita lanjut lagi ke analisis permasalahan kompetensi pegawai. Jadi ada 4, Pak. 1, kesenjangan kompetensi antar bidang. 2, minimnya pelatihan tematik yang hanya bersifat pelatihan umum. 3, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi. Dan 4, masih dominannya promosi konvensional. Ini kita skip saja ini, Pak. Ini struktur di organisasi Dinas Pariwisata Kota Lubuk Linggau. Masih banyak bolong-bolongnya, Pak. Makanya masih harus dibenahi memang, Pak, struktur organisasinya karena minimnya SDM di Dinas Pariwisata Kota Lubuk Linggau itu sendiri. Nah, ini konsep pengembangan kompetensinya itu menggunakan model 70-20-10, yaitu 70% belajar dari pengalaman kerja, misalnya kita mengikuti event-event budaya di luar sana, 20% belajar dari orang-orang lain, seperti ini juga kan salah satu contohnya, Pak. Kemudian 10% pelatihan formal yang sertifikasi atau kursus, dan kemudian model lain yaitu kolaborasi bekerja sama dengan influencer, media, dan komunitas seni. Kemudian strategi implementasinya menggunakan talent mapping. Talent mapping itu pemetaan kompetensi pegawai itu sendiri yang di intern Dinas Pariwisata Kota Lubuk Linggau. Kemudian in-house training
atau pelatihan digital marketing seperti narasi destinasi, protokol event, studi tiru atau magang. Ini yang sangat diminati, Pak, sama pegawai-pegawai. Studi tiru bisa meniru, kan, meniru yang ada di daerah lain. Kemudian juga tim kolaboratif antara promosi dengan budaya dan IT. Kemudian kolaborasi juga, kami juga akan bekerja sama dengan perguruan tinggi, praktisi pariwisata atau praktisi budayawan yang ada di dalam maupun di luar Kota Lubuk Linggau, dan mengadakan workshop konten digital, video editing dan fotografi. Zaman sekarang itu perlu sekali, Pak, workshop konten digital untuk di dunia promosi khususnya pariwisata. Kemudian juga mengadakan kolaborasi komunitas kreatif lokal, fotografer, seniman yang ada di Kota Lubuk Linggau ataupun di luar Kota Lubuk Linggau akan kita kumpulkan, dan juga mengundang pelatih dari luar, influencer, jurnalis wisata. Sebenarnya, Pak, kalau influencer ini mungkin ada, Pak, di dalam kelompok ini, Pak. Pak Aldino itu bisa lah kayak kita jadikan narasumber untuk Untuk influencer ya. Iya. Kemudian kesimpulannya, Pak, pengembangan kompetensi pegawai bukan sekedar kewajiban, tapi strategi kunci dalam membentuk SDM, khususnya di Dinas Pariwisata Kota Lubuk Linggau. Dan pegawai di bidang pemasaran, khususnya, Pak, ya, dan seni budaya memiliki posisi strategis dalam membangun citra dan daya tarik Kota Lubuk Linggau. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi yang tepat, adaptif terhadap tren digital, dan kolaboratif dengan komunitas kreatif akan menjadi kunci dalam mendorong sektor pariwisata dan budaya sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat lebih bagus. Terima kasih semuanya, teman-teman, rekan-rekan, khususnya Kak Topan yang dari tadi sudah WA, cepat laok, sama Kak Rahmat, Pak. Ya. Sekian, terima kasih Bapak-Bapak dan rekan-rekan semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ya. Kalau saya lihat dari Ibu mengambil isunya, kayaknya Bu Yini memang mumpuni ya di bidang promosi wisata ini ya. Karena salah satu yang menurut Bu itu ini Bu ini untuk khusus pengembangan di bidangnya ya, pegawai yang ada di bidang promosi pariwisata. Karena kata Bu Yi salah satu penyebabnya itu tadi ya, katanya tadi belum latar belakangnya belum sesuai dengan ya tadi kan ilmu promosi dan juga digitalisasi, berhubungan dengan digitalisasi untuk promosi wisata ini. Oke, sehingga dari situ maka Bu Yi kepikiran gimana sih caranya untuk mengembangkan kompetensi pegawai yang ada di bidang saya ini, gitu ya. Bagaimana pengembangannya? Jadi kalau kita lihat Ibu Bu Yi pakai rumus yang ini tadi ya. Yang mana tadi Bu? 70, 20, dan 10. 70, 20, dan 10. Oke. Di mana tadi Bu Yi tayangan dari Bu Yi? Berapa tadi? 70 itu, Pak. Di slide-nya, Bu. Biar kita sama-sama bisa lihat. Nah, itu, Pak. Oke, nah ini baru strategi, Bu. Iya. Dan ini memang sebagai pejabat administrator memang dia harus menyusun strategi ya. Bukan lagi pada taktis pada pelaksanaan, tapi dia strategi ya. Oke, tapi biarkan orang-orang yang melaksanakan. Kita menyusun strateginya. Oke, nah tadi 70, 20, dan 10 ya. Jadi yang menariknya, dan itu ada di muatan substansi kita. Di substansi kita di kepemimpinan transformasional, khususnya di modul 1, di mana Bu Yi mengatakan yang 20 itu coaching dan mentoring. Coaching dan mentoring. Jadi Bu Yi itu bisa dia sebagai coach, bisa juga sebagai mentor. Ketika misalnya Bu Yi ketika ingin mengembangkan kompetensi pegawainya, tapi Bu Yi memberikan alternatif, dan biarkan pegawai itu memilih sendiri, itu sudah coach. Misalnya ketika pegawai nanya ke Bu, ini gimana ngerjainnya?
Coba kalau gini gimana, kalau ini gimana, cuma ini pikirkan dampaknya. Nanti bukan bilang, oh iya Bu, kalau gitu kita pakai yang ini. Artinya Ibu sudah berhasil menjadi coach gitu. Tapi Bu Buyi bisa juga sebagai mentor, di mana langsung pada kerana substansi. Ketika ada misalnya staf Ibu bilang, Bu, gimana Bu cara ngerjain video? Oh iya, ini seharusnya begini, nanti setelah itu kerjakan sini. Nah, pada saat itu Ibu sudah berperan sebagai mentor. Jadi Bapak Ibu di pejabat administrator ini bisa sebagai coach, bisa sebagai mentor, gitu ya. Jadi kalau coach itu dia kepada Rana decision makernya itu yang di coach namanya, yang di coach. Nah gitu. Pokoknya misalnya Bu Wid sebagai coach tadi, kalau begini nih ngerjakannya, pikirkan lagi dampaknya gimana, pikirkan juga waktunya gimana, kalau yang ini gimana. Sekarang silakan yang mana yang menurut staf Bu Uyi misalnya, yang menurut dia yang lebih bisa, lebih nyaman dan lebih mudah mengerjakan. Nah, tapi ketika Bu Uyi ngomong, wah ini harus begini, buat dulu ini, nanti setelah itu lihat ke sini dan sebagainya. Nah, Bu Uyi sudah berperan sebagai mentor. Jadi Bapak Ibu di administrator bisa hanya sebagai coach, tidak harus tidak melulu sebagai mentor. Ketika kita ingin memberikan atau kita ingin misalnya mengembangkan kompetensi atau kita ingin mengembangkan kompetensi di staf kita. Nah, gitu. Ya. Oke. Jadi ya betul Bu, karena di pariwisata ini memang kebanyakan keluar ya, banyak event-event, maka ya benar Ibu mengatakan porsinya harus lebih banyak, 70%. Memang dia biarkan dia belajar mandiri Bu, ya belajar dari pengalaman Bu ya. Nah, gitu, dari pengalaman. Oh, pengalaman kita waktu ikut event ini kita kekurangannya di sini gitu. Oh, kalau ini kita kelemahannya di sini kita ini. Jadi biarkan mereka belajar. Nah, yang sisanya itu baru yang 20%. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Nir, terima kasih Bu Buyi untuk ibu-ibu yang super ini. Iya, sama-sama kita apresiasi dengan memberikan tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Untuk yang belum ada kesempatan, ini tugas untuk paparan besok ya. Oke. Yang belum ngomong ini ada berapa ini yang saya belum mendengar ini? Pak Topan sudah, Pak Aldino sudah, Bu Bui sudah, Bu Nir sudah tadi, Pak Rahmat sudah. Yang belum ini siapa tadi? Pak Ismail belum ya, Pak Fajri. Nah, siap-siap untuk besok ya. Baik, saya akan melanjutkan dengan penjelasan tugas asinkronus untuk hari ini Bapak Ibu. Ya, itu sudah hari ini Bapak Ibu tugasnya cuma satu, tugas individu, tidak ada tugas kelompok ya. Itu bisa di-download di Google Classroom tugasnya. Kok yang ini? Saya tutup dulu. Oke, tugas untuk hari ini bisa di-download di Google Classroom. Ada sudah saya share. Ya, sudah saya share. Oh, sana lagi. Apa ini yang Bu ini? Oke. Ya. Jadi tugasnya cuma satu, tugas individu, di mana Bapak Ibu pedomannya itu Bapak Ibu perdalam modul manajemen perubahan sektor publik, jejaring kerja dan strategi komunikasi organisasi sektor publik. Ya, oke. Karena yang tugas kemarin individu itu fokusnya kepada seorang pemimpin yang transformasional. Ya, di mana salah satu dia bisa merumuskan strategi pengembangan kompetensi pegawainya. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, tugas hari ini Bapak Ibu diminta untuk menganalisis organizational of future. Jadi Bapak Ibu mulai berpikir kira-kira organisasi saya mau dibawa kemana ke depannya. Kayak Bu Buyi misalnya Dinas Pariwisata Kota Lubuk Linggau ini kira-kira ke depannya mau bagaimana. Gitu. Atau Pak Dino misalnya Dinas Pemuda Olahraga ini mau dibawa kemana. Oke. Dengan melihat pencapaian IKU dan Renstra organisasi perangkat daerahnya. Nah, coba Bapak Ibu lihat di pencapaian IKU di Lakip itu ada pencapaian IKU. Nah, kira-kira IKU mana yang menurut Bapak Ibu yang perlu ditingkatkan lagi indikator kinerjanya. Nanti kaitkan dengan Renstra, baru kaitkan dengan putusi jabatan Bapak Ibu. Nah, gitu. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, yang Bapak Ibu masukkan di tugas itu, yang pertama kekuatan organisasi saat ini. Wah, kekuatan organisasi apa? Kemudian kelemahannya, potensi perkembangan organisasi berdasarkan kemampuan dan perkembangan birokrasi publik, ide implementatif, ya,
untuk organisasi dan menghadapi perkembangan. Ya, lingkup tugas bisa berapa unit kerja atau organisasi masing-masing. Ya, boleh juga kalau saya menyarankan mending langsung ke bidang saja. Nanti organisasi secara umum, misalnya Bu Puji melihat bagaimana potensi yang ada di dinas pariwisata, kemudian melihat kira-kira kelemahannya apa yang perlu dibenahi, kemudian baru nanti Bu Puji rumuskan bidang saya di Promkes ini apa sih kontribusinya yang bisa saya gitu, yang bisa saya kontribusikan ke organisasi saya Dinas Pariwisata Kota Lubuk Linggau dalam hal nanti ini untuk kesini tadi, ya, organizational future untuk dibawa ke depannya tadi mau bagaimana, mau dijadikan Dinas Pariwisata ini mau jadikan yang bagaimana gitu, ya. Oke, tugas dilengkapi oleh data pendukung seperti yang Bu Nir tadi, ada data pendukungnya, ya. Oke. Kemudian ini yang biasa mengenai keadaan tulisan. Kemudian jangan lupa nanti tugas bentuk bahan tayang, ya. Buat juga bahan tayang, boleh PowerPoint, boleh Canva. Oke, pengumpulan tugas hari ini paling lambat jam 23:59. Oke Bapak Ibu, nanti untuk itu sudah saya robah ke PDF dan itu sudah ada di Google Classroom. Silakan diambil di Google Classroom. Dan sudah saya share per peserta itu sudah dapat bagian masing-masing. Jadi sudah saya kirim per peserta. Jadi Bapak Ibu buka saja di akun Bapak Ibu di Google Classroom, nanti akan muncul tugasnya itu. Jadi udah usah berebut ya Pak ya? Hah? Udah usah berebut, lari kasih siko-siko. Nah, iya, udah usah berebut. Takutnya berdegup, ya Pak ya. Iya. Benar Dino. Iya, siap. Baik Bapak Ibu, Pak. saya rasa cukup Izin Pak pertemuan. Alam. Mohon maaf Pak kita Alam. tidak bisa Pak Alam. nambah durasi lagi. Pak Alam. Alam izin Ya. Pak. Pak Itu Topan. slide-nya itu minimal 8 lembar untuk slide-nya Pak. Iya. Banyak. Maksimal apa minimal Pak? Iya Pak. Slide-nya. Iya Pak, itu Bapak tulis di nomor 6 tugas di dalam bentuk bahan tayang, minimal 8 slide. Iya, minimal Pak. Minimal 8 Pak ya. Pan, 8 itu sebenarnya dapat bonus duo, Pan. Oh, Kenapa itu, duo? Slide pertama pengantar, slide terakhir ucapan terima kasih. Oh, nah, 6 lagi kan? Berapa lembar Pak itu makalahnya nih Pak? Minimal Pak. Oke. Minimal 10 ya. Maksimal kalau makalah maksimal. Maksimal 10 tetap Pak ya. Kalau makalah maksimal 10. Oke, ya. Jadi makalahnya banyaklah slide daripada makalah boleh berarti Pak ya. Tapi ini Pak, tugasnya itu buat makalah juga atau cukup bahan presentasi aja Pak? Itu kayaknya makalah dan presentasi Pak. Bahan presentasi di tugasnya sebetulnya cuma bahan presentasi aja kayaknya Pak. Oke, coba kita lihat lagi. Saya lupa ya. Oh iya betul. Poin ke-6. Ya, poin ke-6 itu. Ada kan poin ke-6 kan? Tugas dibuat dalam bentuk bahan tayang. Itu jeli juga Pak Jeri ya. Iya, tahu dia lokal lemak tahu Pak Jeri ya. Bendahara Pak secara. Oh benar. Iya, tiba-tiba nunjuk diri bendahara. Lokal buntu adalah Pak. Jadi dirangkum dalam 8 slide untuk bahan tayang aja Pak ya. Oke, ringan ya. Siap. Ya, belum habis rokok sebatang Pak, sudah selesai. Insya Allah. Oke Pak. Siap. Oke. Kalau tidak ada lagi, demikian pembelajaran kita. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita ketemu lagi besok di sinkronus ketiga atau sinkronus terakhir untuk agenda kedua kita di pembelajaran daring. Saya akhiri pembelajaran sinkronus kedua kita pada hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama. Izin Bu ya, Bapak saya izin